Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo meminta oknum yang menuduh ijazahnya palsu untuk membuktikan tuduhannya. Sementara kian memanasnya polemik isu ijazah palsu Joko Widodo, ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Fakultas Kehutanan UGM. Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Polemik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kian memanas. Meskipun sudah disampaikan dengan jelas oleh pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahwa ijazah Jokowi asli, banyak pihak yang masih menuduh dan melayangkan gugatan kepada Joko Widodo. Semakin memanasnya isu ijazah palsu tersebut membuat Joko Widodo dan tim pengacaranya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum apabila masih ada oknum yang mempersoalkan isu tersebut. Betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan. Tidak hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, nanti urusan angka, urusan itu sudah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Sementara itu, ratusan orang yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Kemudian mohon dipahami. Sementara itu, Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, transportasi bis menjadi salah satu alternatif pilihan favorit masyarakat di Indonesia selain kereta api. Terbukti pengguna layanan transportasi darat mengalami kenaikan signifikan, terutama pada saat mudik Lebaran 2025. Minat masyarakat terhadap pelayanan bus Damri, khususnya antar kota antar provinsi meningkat signifikan selama periode mudik Lebaran tahun ini. Lebih dari 220.000 penumpang diberangkatkan. Angka ini menunjukkan kenaikan 10% dari target yang ditetapkan, serta kenaikan 24% dibanding tahun lalu. Peningkatan terjadi seiring dengan semangat mudik masyarakat ke berbagai daerah karena bus menawarkan alternatif transportasi yang terjangkau dan tidak dimiliki kereta api maupun pesawat. Damri sudah memberangkatkan dan melayani kurang lebih 220.000 penumpang ataupun pelanggan. Kenaikan ini juga disebabkan salah satunya karena
minat masyarakat ya, yang bagaimana mereka coba mudik dengan lebih detail lagi, maksudnya lebih semangat mudiknya cukup tinggi ya, karena waktu Natal dan Tahun Baru kelihatannya belum, dan saat ini kesempatan para masyarakat untuk meningkatkan mudik ke daerah-daerah. Rute favorit seperti Jakarta-Lampung, Jakarta-Surabaya, dan Jakarta-Malang mengalami lonjakan penumpang. Selain itu, penumpang rute Purwokerto dan Jogja juga meningkat. Ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai layanan yang ditawarkan. Dengan waktu tempuh yang kompetitif dan kemudahan akses, Damri terus menjadi pilihan utama masyarakat dalam layanan transportasi darat di Indonesia. Dari Jakarta, Galuh Pandu Priyoaji, iNews melaporkan.